Baik, selamat sore K08 FTTM. Saya masih siap-siap juga. Saya akan share PPT soal. Jadi em, sambil menunggu teman-teman ya. Suara saya sudah terdengarkah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Saya ubah volumenya, nggak tahu ada bedanya nggak. Baik, masih bermunculan. Adit udah hadir, Lulu, Raya tentu koordinator atau mediator antara saya dan teman-teman. Soalnya udah dibagikan, udah dilihat-lihat, udah dicoba belum? Tapi kita akan kerjakan soal-soal dari bab 9 yang belum sempat dibahas sebelum libur Lebaran kemarin ya. Jadi kita mulai dari situ. Saya akan buka filenya. Nah, ini apakah sudah tampak, Adit? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Masih 13 orang. 14 dengan saya. Mungkin kita tunggu 2 menit, 3 menit lagi deh ya. Tapi saya bisa menerima pertanyaan dari Anda kalau ada sambil menunggu teman-teman. Silakan. Raya, Adit, Tiar, Lulu, Putri, Jessica, Raihan, Fatan, Priudi, Ceska. Kalau ada pertanyaan, boleh. Kalau tidak, ya nggak apa-apa juga. Saya tayangkan di sini materi tutorial kita. Saya perkirakan dari bab 9 kita bisa bahas semua. Jadi 9.6 sampai dengan 9.9. Lalu nanti di segmen kedua kita bisa bahas soal-soal dari bab 10 khususnya subbab 10.1, 10.2 dan 10.4 begitu. Jadi itu rencananya ya. Nah, materi bab 9 itu kan pembahasannya di kelas sebelum libur ya, jadi sudah agak lama. Nah, mungkin nanti kalian harus sambil lihat juga catatan kuliah atau PPT materi kuliah yang saya bagikan gitu ya. Nah, ini sudah berapa orang sekarang? Saya nggak bisa lihat lagi. Saya kira ini sudah agak banyak. Ya, Misa Tiar, silahkan. Pak, saya mau bertanya. Boleh. Eh, saya mau bertanya terkait deret mengaproksimasi suatu nilai dengan deret Taylor, Pak. Ya, Kalau misalkan kita punya suatu daerah misalkanlah kita mau menaksir nilai dari len 3, terus kita punya fungsinya adalah len 1 tambah X gitu, Pak. ya, Nah, tapi ketika kita uraikan deret len 1 tambah X itu kan daerah kekonvergenannya itu di antara min 1 sampai 1. ya. Sedangkan untuk mengaproksimasi len 3, X-nya itu 2.
sedangkan X2 itu tidak masuk ke daerah Oke, kekonvergenannya. Itu oke, bagaimana ya, Pak? soal bagus itu. Nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas. Kita runut dari depan dulu deret pangkatnya ya. Tapi pertanyaan itu nanti kita bahas ya. Oke, Tiar, terima kasih pertanyaannya. Bersabar nunggu pembahasan itu. Nanti ingatkan saya ya terkait soal itu. Oke, udah bisa dimulai sekarang. Saya akan bentar. Ini oke. Saya tampilkan soal pertama tentang deret pangkat yang eh, pertama ada di soal tutorial tuh nomor 12 ini gitu ya. Jadi tadi ada jari-jari kekonvergenan. Eh, Misalnya yang A itu mudah ya. Yang A ini kelihatan itu seperti deret geometri. Dan kalau kita tulis itu kelihatan bentar, duanya kita tarik keluar, duanya kita tarik keluar, maka kita berada atau berhadapan dengan deret geometri dengan rasio ini tanpa teknik yang aneh-aneh gitu. X pangkat N per 5 pangkat N-nya juga bisa disatukan gitu ya. Dan itu kan kelihatan rasionya X per 5. Jadi jari-jari kekonvergenannya jelas di sini X-nya harus X per 5, nilai mutlak X per 5 harus lebih kecil dari 1, jadi nilai mutlak X harus lebih kecil dari 5. Berarti jari-jarinya 5 gitu ya. Boleh nggak seperti itu? Tapi kalau nggak kan kalian bisa cari row yang sama dengan limit N menuju tahingga dari suku ke N plus 1 gitu ya. Itu akan hasilnya akan per 5 pangkat N plus 1 gitu ya, dibagi 2 X pangkat N per 5 pangkat N, ya hasilnya 2-nya coret, tinggal X per 5 kan gitu kan. Jadi N-nya udah hilang dengan sendirinya di sini ya, N-nya nggak ngaruh ya. Dan ini sama dengan nilai mutlak X per 5. Dan ini harus kurang dari 1 gitu ya. Di jari-jari kekonvergenannya jelas di sini. Itu bentar. Ada rumusnya di bahan kuliah. Mungkin saya harus menulis dulu. Jadi di sini deret konvergen untuk nilai mutlak X per 5 kurang dari 1 gitu. Jadi ini kurang dari 5 gitu ya. Gitu. Jadi jari-jari kekonvergenannya di sini sama dengan 5 gitu ya. Bentar, saya juga harus menampilkan. Saya akan tutup ini dulu karena ini sudah agak lama. Saya akan menampilkan teorinya ya. Kita kuliah ini kapan? Kita kuliah ini minggu ke-6 ya. Minggu ke-6. Jadi ini kebetulan saya bisa buka dengan cepat. Deret pangkat itu dari awal ya. Dari awal. Ya, ini contoh. Nah, ini. Jadi dengan uji rasio mutlak kita menghitung row
Lalu kesimpulannya gitu ya. Ini terlihat nggak PowerPoint saya? Halo? Terlihat, Bang. Permisi Pak, Terlihat ya? PowerPoint-nya masih di nomor 12 kalau di Oh, layar masih saya. yang tadi ya. Mohon maaf, Betul. saya harus stop sharing yang tadi. Oke. Nah, ini saya share materi kuliah 2 atau 3 minggu yang lalu. Nah, ini udah kelihatan ya. Jadi, setelah kita menghitung row, kita memperoleh daerah kekonvergenan atau interval atau selang kekonvergenan deret itu. Nah, lalu kemudian ada teorema himpunan kekonvergenan tuh kalau nggak himpunan bilangan nol saja, ini deretnya berpusat di nol ya. Kalau nggak himpunan nol saja, kemungkinan kedua adalah interval min r, r mungkin dengan salah satu atau kedua titik ujungnya, dan kemungkinan ketiga seluruh garis bilangan real. Nah, kalau 1, 2, atau 3 terjadi, deret dikatakan mempunyai jari kekonvergenan 0, R, atau tak terhingga. Jadi untuk soal yang tadi, interval kekonvergenannya min R, R gitu ya. Min apa namanya? Eh, tadi min 5,5. Jadi jari-jarinya sama dengan 5 begitu ya. Sebentar saya share kembali yang ini tadi. Nah, ini udah kembali ke soal nomor 12 ya. Oke, jadi itu refreshing sekaligus mengerjakan soal A, dan yang berikutnya kita coba yang sedikit berbeda, mungkin D gitu ya. Atau ada usul yang lain. Kita nggak akan kerjakan semuanya. Yang D atau G, D dulu deh ya. D. Kita kerjakan yang D. Nanti setelah itu mungkin G. Nah, kalau D di sini sama aja kalau kita hitung langsung row ini limit n menuju tak terhingga suku ke n plus 1 itu x pangkat n plus 1 per berarti n plus 2 gitu ya. Nah, ini dibagi suku ke n min 1 pangkat n x pangkat n per akar n plus 1. Nah, ini jadi sama dengan limit min 1 pangkat ganjil atau pangkat genap ya, kalau nggak plus 1 min 1 gitu ya. Tapi karena diambil nilai mutlaknya ya jadi 1 aja. Dan yang tersisa ya akhirnya nilai mutlak X. Kemudian pengalinya jadi akar N plus 1 jadi pembilang di atas, akar N plus 2 tetap di bawah gitu ya. Betul nggak ini? Betul ya. Dan ini pada akhirnya jadi nilai mutlak X saja kan? Karena akar N plus 1 dibagi akar N plus 2, kalau N menuju tak terhingga, itu menuju 1 ya. Oke, Raya? Aman Pak. Aman. Jadi deret dalam hal ini konvergen untuk Kurang dari 1. ya, kita nggak peduli titik ujungnya untuk saat ini ya. Jadi untuk ini bukan jika dan hanya jika ya. Mungkin titik ujung mungkin ikut atau tidak, tapi kan untuk jari-jari nggak ngaruh ya. Jadi jari-jarinya tetap sama dengan 1. Gitu. Nah, saya mau kerjakan satu lagi. Mau G atau H? Sama aja lah ya. Saya pilih yang G ya.
Nah, ini pusatnya bukan 0 gitu. Kalau yang A dan D tadi pusatnya 0, si intervalnya itu pusatnya 0. Kalau ini bukan, tetapi sekali lagi tekniknya kan kita misalkan aja dulu T sama dengan 2X plus 3 gitu kan. Jadi deretnya menjadi yang kita hadapi deretnya jadi T pangkat N per 4 pangkat N akar N gitu ya. Jadi si deretnya itu, dan ini kemudian rho-nya, atau udah kelihatan belum itu jari-jari kekonvergenannya? Ini memiliki rho sama dengan T pangkat gitu-gitu aja ya. T pangkat N plus 1, 4 pangkat N plus 1, akar N plus 1, itu akar N kan, dibagi T pangkat N. Sebetulnya nggak harus juga melakukan substitusi, tapi ya untuk kasus yang rumit sebaiknya substitusi. Jadi ini nanti nilai mutlak T per 4 lah ya. Nah, jadi dalam hal ini deretnya konvergen untuk nilai mutlak T kurang dari 4 alias atau T-nya kembali 2X plus 3 kurang dari 4. Karena kita tidak ditanya intervalnya, tapi yang ditanya jari-jarinya ya bentar, hati-hati. Ini setara dengan kalau dibongkar, kalau dibagi 2 X. Kenapa harus dibagi 2? Karena kita harus pada akhirnya harus dapatkan X. Bukan 2X gitu ya. Jadi X-nya ini artinya, yang terakhir ini artinya X-nya berada di antara, kalau saya gambar intervalnya itu pusatnya minus 3/2. Yang membuat 0 itu minus 3/2. Kok salah tuh. Setelah dibagi 2 bukan 4 dong ruas kanannya. Tapi kalau saya salah ada yang 2 ya, teriak. Pak? Ada yang teriak. 2 gitu ya. Jadi itu tuh sama aja pusatnya min 3/2 lalu tambah 2 ke kanan. Jadi tambah 2 berapa tuh? Setengah ya. Kurangi 2 ke kiri gitu ya. Min 7/2. Jadi si X-nya berada di interval itu. X-nya berada di sini nih. Gitu. Nah, itu pusatnya min 3/2, jari-jarinya berapa? Jari-jarinya 2 gitu ya. Gitu. Jadi jari-jarinya di sini. Sebetulnya yang terakhir gambar itu ekstra aja supaya kalian paham. Gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi kalau ada bentuk 2X plus 3 pangkat N, 3X min 2 pangkat N, X plus 1 pangkat N, itu ya bisa substitusi, bisa tidak, terserah. Cuman hati-hati kalau koefisien X-nya bukan 1 gitu ya. Kalau koefisien X-nya bukan 1, diubah sampai diperoleh koefisien X sama dengan 1 gitu. Seperti langkah terakhir ini. Jadi langkah terakhir ini. Ada pertanyaan kah?
Bapak, maaf izin Mm-mm. bertanya kalau ini rekamannya udah direcord belum ya, Pak? Oh, Hmm, seingat saya Soalnya ada yang sudah, Pak ya, ketinggalan. tapi saya cek lagi ya. Baik, maaf ya, Sebentar. Pak. Ini saya ngerekamnya pakai OBS stop recording. Oh, stop recordingnya nyala biru, artinya saya sedang recording. Aman. Baik, makasih, Pak. Yo. Tapi kalian ngikuti pada saat tutorialnya dengan seksama dan serius ya, jangan nunggu rekamannya. Rekamannya dilihat kalau ada yang mau diperdalam gitu ya, karena ada soal yang belum dikerjakan juga. Oke, nomor 13. Tentukan uraian deret pangkat dari fungsi-fungsi berikut dan tentukan juga jari-jari kekonvergenannya. Setiap fungsi berikut terkait dengan deret geometri, itu kata kuncinya. Oke, jadi ini masalahnya deret geometri. Jadi contoh yang A itu kan jelas sekali. A itu deret geometri, kan kita tahu 1/1 min X gitu. Jadi kalau 1/1 min 3X ya X-nya itulah X-nya diganti dengan 3X gitu ya. X-nya diganti dengan 3X gitu aja sih gitu kan. Uh, Seperti itu aja. Tentu saja kalau kurungnya dibuka jadi 1 plus 3X plus 9X kuadrat plus 27X pangkat 3 plus seterusnya. Nah, ini berlakunya untuk apa? Ini konvergen untuk kalau ini jika dan jika sih, tapi sekali lagi nggak perlu sampai uh, apa namanya? Mungkin kalau ini memang ya ini tidak ditanya intervalnya, tetapi kalau mau persis daerah konvergenannya di sini untuk deret geometri kan kita tahu ya ini. Jadi jari-jari kekonvergenannya sepertiga. Nah, nomor B oke lah, Anda coba. Yang C gimana ya? Mungkin setengah jalan aja. Kalau soal C diapain itu? X pangkat 3 per X kuadrat plus 4. Coba Raya punya ide nggak diapain? Atau kira sebelum intinya kita menggunakan informasi ini nih. Setiap fungsi berikut terkait dengan deret geometri. Nah, kata kuncinya itu. Berarti nyari rasionya dulu nggak, Pak, dari di utak-atik fungsinya itu? Iya, iya. Jadi ingat yang plus, kalau ini di bawah plus ya udah nggak bisa diapa-apain itu. Tapi X pangkat 3 jelas bisa dipindahkan gitu ya. Dikedepanin. Lalu ini jadi eh, 1, oh dibagi 4, bentar. Baik pembilang maupun penyebut dibagi 4 ya. 4-nya tarik keluar aja gitu kan. 4 Oh iya, X kuadrat per 4 kan gitu ya. Betul kan? iya, Pak. Iya, iya, Pak. Nah, jadi X pangkat 3 per 4-nya di depan aja. Nah, ini adalah deret geometri. Cuman karena ini plus jadi nandanya jadi min min dan plus bergantian kan? Jadi ingat 1/1 min U itu 1
min U plus U kuadrat min plus bergantian gitu ya. Jadi yang berikutnya X pangkat 4 per 16 min X pangkat 6 per 4 pangkat 3 gitu ya, dan seterusnya. Nah ini kurungnya bisa dibuka, X pangkat 3 per 4 min X pangkat 5 per 16 plus X pangkat 7 per 64 min X pangkat 9 begitu ya, per 256 gitu ya. Nah, di sini jari-jari kekonvergenannya saya tanya Anda hitung luar kepala hasilnya berapa? U-nya harus, nilai mutlak U harus kurang dari 1. U-nya apa di sini? Minus X kuadrat per 4. Ya, nah itu nilai mutlaknya harus kurang dari 1. Berarti nilai mutlak X kuadrat harus kurang dari 4, gitu kan? Berarti nilai mutlak X harus kurang dari 2 ya. Nah, 2. Jadi jari-jari kekonvergenannya 2. Ini dari apa tadi? Nilai mutlak X kuadrat per 4 kurang dari 1 gitu ya. Nggak perlu nilai mutlak juga kalau kuadrat sih gitu ya. Sebenarnya minus ya. Nilai mutlak minus X kuadrat, jadi akhirnya X kuadrat aja. Gitu. Oke. Nah, mungkin yang saya serahkan pada kalian. Oh, iya yang E mah ini saya udah lama nggak ngasih PR, ini PR ya. Nah, ini PR ketiga. Nomor 1, nanti saya biasanya saya 2 nomor ya. Tapi yang D saya kerjakan, kita kerjakan sama-sama. Yang E sedikit lebih rumit dari D, tapi kalau udah dapet D, yang E mestinya bisa juga. Plus 2. Ini diapain? Bisa X-1 ditarik keluar bisa, tapi ya itu dua suku ya. Jadi mungkin kalau dibagi X-1 pembilang dan penyebut, iya. Ini biasanya gini, jadi X plus 2 dipindahkan min 3 gitu ya. X plus 2 dipisahkan, bukan dipindahkan. Itu oke? Nah, ini jadi 1 min 3 per X plus 2. Sebetulnya ini pembagian yang kayak gini juga bisa gitu ya. Ini dibagi gitu ya. Masih ingat? Ya, ini hasilnya 1 gitu. X plus 2, sisanya min 3 kan gitu kan. Jadi bisa seperti itu. Tapi langsung untuk yang mudah langsung lakukan ini lalu dapat itu gitu ya. Nah, selanjutnya dari sini baru kita utak-utik 3-nya ke depan, 3 per 2 ke depan, 1 per 1 tambah X per 2 seperti tadi gitu loh. Betul nggak Raya? Atau Iya, salah Pak. lulu? Ini 3 per 2-nya saya ubah. Ups, sebentar. Sebetulnya udah benar tadi, cuman posisinya aja kurang bagus. Jadi seperti itu. Nah, ini kan jadinya maaf. Ini saya hapus ini. Ini jadinya 1 dikurangi 3 per 2 kali deret geometrinya untuk yang itu. Jadi 1 min X per 2
tambah X kuadrat per 4 min X pangkat 3 per 8 dan seterusnya. Nah, di sini cuma konstantanya aja yang berubah ya, karena ada 1 di depan, berarti 1 dikurangi per 3 per 2 jadi min setengah, lalu ini mulai dengan plus, lalu jadi min, lalu jadi plus, berikutnya min, dan seterusnya. Nah, ini berlakunya, ini konvergennya untuk dalam hal ini konvergennya untuk X per 2 kurang dari 1. Jadi nilai mutlak X kurang dari 2. Itu berlakunya di situ. Jadi jari-jarinya di sini sama dengan 2 gitu ya. Nah, oke. Yang pertanyaan siapa tadi, Tiar, belum pas di sini. Mungkin di yang berikutnya. Mungkin ya, di berikutnya. Tentukan deret pangkat dari fungsi-fungsi berikut dengan operasi turunan atau integral pada suatu deret pangkat. Kayaknya yang A udah di kelas. Turunan atau integral. Arkes tangan kan udah ya. Yang D aja ya. Saya kira ini kok cuman turunan atau integral. Ini atau operasi lain saya kira ya. Bukan atau operasi lain. Mungkin dan operasi lain yang diperlukan ya. Yang diperlukan ya. Pasti ada seperti 2X ini kan substitusi nih, ya kan? Nah, lalu yang ini, saya mau kerjakan yang D ini nih. Karena nanti mau menjawab pertanyaan Tiar tadi. Jadi yang D, di situ ln 1 plus X per 1 min X ini kan jadi ln 1 plus X dikurangi ln 1 min X. Gitu. Nah, itu operasi lain yang diperlukan antara lain mengurai bentuk ln 1 plus X per 1 min X ini. Lalu si ln 1 plus X itu kan bisa dianggap integral dari 1 per 1 plus T dt dari 0 sampai X gitu ya. Betul nggak? Nah, kalau lupa saya akan tutup dulu slide ini, saya stop sharing ini, saya akan kembali ke apa namanya? Materi kuliah. Ya, saya stop share ini, nanti saya kembali lagi ke situ. Saya akan tayangkan materi kuliah. Kalau nggak salah ini. Nah, setelah materi ini, apakah udah tampak materi kuliah? Sudah, Pak. Sudah kelihatan. Nah, ini waktu itu kita membahas operasi pada deret pangkat. Nah, operasi pada deret pangkat. Nah, kita sudah membahas turunan dan integral. Dan saya sudah membahas contoh ini. Nah, itu yang ln. Ln itu merupakan pengintegralan. Itu yang PPT tulisan spidol berwarna hijau. Kursor saya bergerak ya. Nah, itu. Jadi saya stop sharing ini lagi, saya kembali ke yang tadi. Jadi kenapa ini? Oke, udah tampak ya. Jadi ln 1 plus X itu integral dari
1/1 plus T, dan kemudian, maaf, si 1/1 plus T itu kan 1 min T plus T kuadrat min T pangkat 3 dan seterusnya gitu. Menurut teorema tadi, ini langsung hasil akhirnya ya, ini pasti pakai teorema, ini teorema. Ini nantinya jadi X min X kuadrat per 2 tambah X pangkat 3/3 kurangi T, kok T, X pangkat 4, sebentar, X pangkat 4/4 dan seterusnya. Sekarang nggak ditanya jari-jarinya ya. Nah, lalu serupa dengan itu, si yang ln 1 min X kan sudah tadi kan. Tapi minnya sekalian aja, karena integral dari 1/1 min T gitu ya. Dan ini nanti hasil akhirnya jadi kita mengintegralkan yang plus semua ya, 1 plus T plus T kuadrat plus T pangkat 3, mengintegralkan itu jadinya X plus X kuadrat per 2 plus X pangkat 3/3 plus X pangkat 4/4 plus semua. Nah, jadi kalau dihitung selisih atau jumlahnya, ini yang karena minnya udah diikutsertakan, jadi ini kita menjumlahkan deret yang pertama dan deret yang kedua ya. Jadi kita menjumlahkan yang pertama ini dan yang kedua ini. Jadi ini 1 tambah 2 nih. Itu hasilnya apa? Hasilnya yang pangkatnya genap saling menghapuskan ya. Jadi ini 2X tambah 2X pangkat 3/3 tambah 2X pangkat 5/5. Jadi 2 kali semua yang pangkat ganjil. Betul? Betul nggak? Betul, Pak. Nah, Betul, Pak, betul. dua-duanya ini berlaku, deret ini berlaku untuk nilai mutlak X kurang dari 1. Karena baik 1 maupun 2, dua-duanya berlaku untuk itu. Jadi tetap interval atau selang kekonvergenannya tetap itu. Nah, sekarang pertanyaan Tiar. Tadi ln berapa, Tiar? Ln 3. Iya, Jadi, Pak. ln 3 berapa? Gitu ya. Ln 3 berapa? Ln 3 bisa pakai deret ini, Tiar. Gitu. Berarti 1 tambah X per 1 kurang X sama dengan 3 ya, Pak? Betul. Jadi, kalau kita bertanya, ln 3 berapa gitu ya. Pakai deret ini. Nah, sekarang 1 plus X per 1 min X itu sama dengan 3. Itu bisa dicari X-nya. Bentar. Ya, untuk X yang di antara min 1 dan 1 ada loh yang memenuhi ini. Ini kan setara dengan 1 plus X sama dengan 3 min 3X ya. Jadi X-nya berapa itu? 4X sama dengan 2. X-nya sama dengan setengah kan? Betul, Tiar? Betul, Pak. Tapi 4X. Pak, kalau misalkan udah pakai ide seperti ini juga, tapi X-nya juga masih belum dapat di antara min 1 dan 1 itu, berarti nggak bisa gitu, Pak? Nggak bisa. Tapi untuk
untuk ini kalian kalau mau tahu grafik ini itu seperti apa grafiknya. Itu asimtot tegaknya X sama dengan 1. Duh, ini tempatnya saya pinjam di sini ya. X sama dengan 1. Lalu asimtot datarnya kalau X menuju tak terhingga ataupun menuju minus tak terhingga itu menuju min 1. Asimtot datarnya ini. Dan grafiknya tuh begitu. Semua nilai tercapai kecuali kecuali Y sama dengan min 1. Kecuali Y sama dengan min 1. Jadi akan ada sebentar saya salah. Saya pakai yang merah. X kita di antara min 1 dan 1. Katakanlah ini. Ini X kita ada di antara min 1 dan 1. Nah, untuk X di antara min 1 dan 1, kok salah saya? Salah saya. Grafiknya bukan itu. Itu asimtotnya udah benar, tapi grafiknya terbalik. Karena kalau X menuju tahingga, menuju min 1, itu dari misalnya 1001 dibagi min 999. Dari bawah. Jadi grafiknya tuh yang bawah. Ini saya pakai warna merah. Jadi yang ini yang di atas. Nah, artinya apa? Bentar. Salah lagi juga ya. X-nya 1. Kalau X-nya min 1 berapa sih? 0 ya. Kalau X-nya min 1, 0. Gambarnya salah. Salah sedikit. Bentar. Maaf. Ini. Mungkin yang ini nggak peduli lah ya. Karena itu di kanan 1. Jadi yang penting ini. Ya, artinya ini melalui min 1. Dan itu ke atas. Gitu. Ya kalau diteruskan nih ke kiri. Tapi yang ke kiri kan nggak penting. Jadi selama Y positif, itu pasti ada X yang memenuhi, Tiar. Gimana, Pak? Selama Y, kalau Y positif, kalau ini positif, pasti ada X yang memenuhi di antara min 1 dan 1. Jadi untuk setiap Y positif, ada X di antara min 1 dan 1, sehingga memenuhi ini. Jadi Pak, berarti kita bisa mengaproksimasi nilai len berapa aja selagi dia lebih besar dari 1 pasti bisa. Betul. Lon 1000 bisa pakai ini. Oh, bisa juga. Bisa. Kan itu. Jadi 1 plus X tambah 1 min X sama dengan 1000 pasti bisa. Ya, X-nya dekat dengan 1 lah. Karena penyebutnya akan kecil, 1 plus X-nya kecil, tapi penyebutnya mendekati. Ya, kamu selesaikan aja deh ini. Ketemu X pasti. Ya. Oke ya, itu dilanjutkan sendiri. Jadi saya sudah secara umum berapapun Y-nya asal positif ada X. Gitu. Jadi asal Y positif ada X yang memenuhi. Oke.
Saya harus menghapus ini lagi. Kalau ada pertanyaan saya beri kesempatan, tapi kalau enggak saya akan hapus. Karena nomor 15 mau kita bahas. Mungkin dari mana menghapusnya? Dari sini deh. Ya. Kita bahas nomor 15 sekarang. Tentukan fungsi yang mempunyai uraian deret pangkat berikut. Jadi ini dibalik ya. Memang bolak-balik kalian harus bisa diberikan fungsinya, cari deret pangkatnya, diberikan deret pangkat, cari fungsinya. Tentunya untuk deret pangkat tertentu yang terkait dengan deret geometri umumnya. Jadi 15 nomor 15 A misalnya. Itu apa? Itu kan minnya digabungkan aja dengan X. Jadi min X pangkat N gitu. Tapi masih ada min 1 di depannya, begitu kan? Jadi 15A itu deretnya setara dengan itu, tapi saya maaf, saya akan nulis soalnya lagi. Saya tuliskan si soal ini itu setara dengan minus 1 kali ada ln 1 min X yang belum saya hapus kali min X pangkat N gitu. Betul? Nah, artinya ini min dari min X pangkat N. Ya berarti itu sama dengan min dari deret geometri yang jumlahnya 1 min X gitu kan. Jadi sama dengan min 1 plus X. Gitu kan. Jadi fungsinya yaitu ini fungsi yang dicari ya. Jelas ini? Yo, siapa aja yang hadir? Priodi, jelaskah? Jelas, Pak. Priodi Sitorus, tapi kok kayak logat Jawa kamu? Enggak, Pak. Aku dari Medan, Pak. Medan, asli wah benar barusan logatnya Medan. Oke. Yang B mudah lah. Yang C gimana yang C? Priodi, kamu tahu nggak yang C? Itu deret ini menyatakan fungsi apa ini? Nah, itu kan kayak turunan ya. Ini turunan dari deret apa? X pangkat N ya? Gitu kan, Priodi? Yang C ya, Pak? Iya, yang C. Nah, Iya, Pak. yang saya tulis N kali X pangkat N min 1 itu kan turunan dari X pangkat N kan? Lalu kita pakai teorema yang sudah dibahas. Turunannya bisa keluar dari sigma. Jadi ini turunan dari, ini kita tahu kan, itu deret geometri apa? 1 per 1 min X. Gitu. Jadi kalau gitu hasilnya apa, Priodi? Turunan dari 1 per 1 min X.
minus ln 1 Kok ln? Itu ln mah integral. Kebalik. Turunan 1/U apa? Rudy. Oh, ya, 1 yang tadi kan Pak, yang Ya, 1 per 1 kurang X pangkat 2. pangkat 2-nya Integral. gitu kan. Ada min nggak di depannya? Eh, Sebetulnya ada min, tapi kemudian kali min 1 itu karena aturan rantai. Jadi akhirnya ya 1 per 1 min X kuadrat gitu. Gitu ya. Jadi turunan DDU dari 1/U itu min 1/U kuadrat kan? Gitu. Ya enggak. Kalau enggak pakai rumus ini. U pangkat, aturan pangkat. U-nya pangkat min 1, jadi turunannya min U pangkat min 2, jadi min 1/U kuadrat. Gitu ya. Oke, Rudy, teman-teman yang lain. Saya terlalu Oke, cepat Pak. nggak? Oke, yang A udah, C sudah, yang B dan D kalian coba sendiri ya. Kita beranjak ke deret Taylor dan deret Maclaurin. Deret Taylor di sekitar X sama dengan A dari fungsi berikut. Itu apa? Ya. Ini yang agak rumit mungkin yang B sih. Apa kita kerjakan yang B aja nih? Jadi seperti biasa, triknya apa? Bukan trik lah, langkah-langkahnya apa? Saya usul pakai tabel ya. Tabel gitu. Ini si N mulai dari 0, 1, 2, 3 gitu sampai dapat pola lah. Mungkin ini fnx gitu. Lalu ini fn di pi per 6. Nah, cukup nggak tuh lebar kolomnya? Jadi kalau fnx sama dengan kalau n-nya 0 berarti ini fx ya. Berarti ini sin 3x kan. Kalau x-nya pi per 6 berarti sin pi per 2. Sin pi per 2 itu berapa? 1 ya. Oke, sampai situ. Nah, sekarang turunkan. Turunannya 3 cos 3x. Gitu ya. Cos pi per 2 berapa? 0, Pak. 0, oke. Turunan kedua, nanti min 9 sin 3x. Jadi min 9 ya. Karena sin 3x-nya 1, cos 3x-nya 0. Nanti kalau ketemu cos, enak, langsung 0. Ini min 27 cos 3x. Ini 0 lagi. Gitu kan? Lalu 51 plus sin 3x. Plus minnya bergantian nih. Ini Maaf Pak, 81 itu harusnya. saya setiap 27 kali 3 kenapa 51? Kayaknya beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu juga salahnya sama ya. Ada yang konslet nih. 81. Oke, makasih sekarang dikoreksi. Waktu itu nggak dikoreksi. Dan seterusnya ya. Udah kelihatan nggak ini si konstantanya ini 3 pangkat kan? 3 pangkat 4. Yang terakhir 3 pangkat 4 ya. Yang kedua 3 pangkat 2 tapi min dan seterusnya ini. Nah, jadi kalau ke N
Ini kita nggak tahu apa, tapi kita bisa tahu ini ada 3 pangkat N ini. N-nya genap. Kalau N-nya genap. Tapi tandanya itu min 1 pangkat apa? Bukan pangkat N loh. Kalau pangkat N genap ya plus 1 semua nanti hasilnya. Plus semua hasilnya. Tapi pangkatnya apa? Ayo, ada yang melihat nggak? Pangkatnya N per 2. Ketika N-nya 4, pangkatnya 2. Genap, jadi plus. Ketika N-nya 2, ketika N-nya 2, pangkatnya 1, gitu kan. Ketika N-nya 4, pangkatnya genap. Pangkatnya 2. Kalau N ganjil, ya 0. 0 kalau N ganjil. Jadi, si rumus suku ke N-nya itu kalau nggak 0, maka sekian kali 3 pangkat N gitu ya. Jadi, deret pangkatnya sin 3x itu, deret Taylor, di sini N-nya genap, sebentar. N-nya genap. Kalau N genap kan anggap aja 2K ya. N-nya 2K. Nah, K-nya dari 0 sampai tak terhingga. Lalu N-nya 2K berarti min 1 pangkat K tadi. Lalu 3 pangkat 2K. Ini adalah koefisien. Lalu kemudian ini dibagi 2K faktorial. Bentar, si Taylor itu fx, saya tulis dulu ya. K sama dengan 0 sampai tak terhingga, turunan ke K dx per K faktorial, bukan dx, dA. dA x min A pangkat K. Atau saya jangan pakai K, pakai N dulu. Saya pakai N karena N kita, K ini tadi 2N. Salah. Turunan ke N faktorial x min A pangkat N gitu kan. Nah, cuman N kita yang genap aja. Jadi ini tadinya min 3 pangkat N, maaf, 3 pangkat N, min 1 pangkat N per 2, N faktorial, lalu di sini X min pi per 6 pangkat N, tapi N-nya tadi 2K gitu. Begitu. Oke kah? Ya, ini rumus. Oke nggak ini? Aman, Pak. Jadi apa yang terjadi di sini N-nya sama dengan 2K gitu ya. N sama dengan 2K. Nah, yang ganjil nggak usah dihiraukan karena koefisiennya 0 ya. Jadi yang pangkatnya genap aja.
Oke. Kalau ditanya ini berlakunya untuk X yang mana? Jari-jari kekonvergensinya di sini tak terhingga ya. Jadi berlakunya untuk semua X. X anggota R ini. Oke. Nomor 18. Tentukan suku-suku deret Maclaurin dari fungsi f berikut sampai dengan suku yang mengandung x pangkat 5. Artinya cuma 5 suku. Mungkin 6 suku pertama maksimum ya. Karena suku konstan x pangkat 0 ya. Nah, kenapa yang ditanya hanya sampai x pangkat 5? Karena ini belum tentu sederhana ini deretnya nih. Walaupun pakai operasi yang paling sulit mungkin ini. Yang paling sulit mungkin ini. Sebentar. Saya harus mikir juga nih. Kalau fungsinya itu, masa iya sih kita pakai turunkan sampai turunan kelima? Enggak. Jadi ln 1 plus X kan udah kita hitung. Mana ln 1 plus X? Oh, wow, udah dihapus. Ln 1 plus X yang kayak tadi itu plus min bergantian kan? Ln 1 plus X itu apa? Coba, ada yang bantu? Sama dengan X min X kuadrat per 2 plus X pangkat 3 per 3 minus kayak gitu. Jadi ini kalau kita tuliskan uraian silon 1 plus X, apa tadi? X min X kuadrat per 2 pangkat 3 deh kayaknya. Oh, X kuadrat min per 2 ya? kuadrat per 2 Tambah X pangkat 3 terus seterusnya. ini dikurangi X, X-nya habis, dibagi X kuadrat. Nah, cocok deh. Ini kan, ini pen saya. Ini kalau saya ngubah-ngubah warna kelihatan ya, ini habis kan. Lalu pembagi dan pembilang dan penyebut itu pangkat tertinggi pembilang kan pangkat 2. Jadi bisa itu dibagi. Bisa dibagi tuh. Nah, tapi saya harus menghapus dulu ruas kanan sedikit. Sini saya hapus dulu lagi ya. Nah, nih udah. Nah, itu jadinya suku pertamanya apa? Min setengah. Suku berikutnya apa? X per 3. Nah, suku berikutnya apa? Sampai X pangkat 5. Itu nggak tertulis, tapi si titik 3 ini kan kalian tahulah polanya. Jadi yang berikutnya X pangkat 4. Jadi X kuadrat dibagi X kuadrat. Jadi pangkatnya turun 2. Penyebutnya tetap 4 gitu ya. Yang berikutnya pangkat 3, penyebutnya 5 gitu kan. Yang berikutnya minus, pangkatnya 4, penyebutnya 6. Jadi antara penyebut dengan pangkat selisihnya 2 ya. Betul? Betul. Dan ini yang terakhir berarti X pangkat 5 per 7. Nah, itu. Jadi suku-suku dari... Oh iya, memang diminta gunakan deret yang sudah diketahui. Oke. Itu. Nah, tetapi ini masih berlanjut, cuman kita boleh berhenti di situ. Berhentinya sampai suku yang mengandung X pangkat 5. Gitu ya, nomor 18. Nomor 20, ini udah suku sisa. Nah, masih ingat gak suku sisa itu apa? Suku sisa itu turunan ke N plus 1 di titik A
dibagi, oh bukan di titik A, di titik C yang nggak tahu berapa, pembaginya n plus 1 faktorial di C, lalu dikali X min A pangkat n plus 1. Gitu. Nah, berarti R3 dalam hal ini sama dengan turunan keempat dari suatu C 4 faktorial X min A pangkat 4. Nah, C-nya berapa? Ini C-nya nggak tahu, tapi di antara X dan A gitu ya. Jadi untuk suatu C di antara X dan A. Yang diminta di sini suatu batas atas tentunya. Untuk R3X0. Jadi kalau R3X0 ya ini X0. Nah, misalnya yang A, kita mulai dari yang A aja ya. Jadi untuk yang A itu masalahnya turunan ketiganya apa? Jadi GX-nya ln 2 plus X, berarti G aksen X sama dengan 1/2 plus X. Turunan kedua, ini min 1/2 plus X kuadrat. Turunan ketiga, ini jadi plus per 3 kali 2 plus X kuadrat, pangkat 3, betul nggak sih? Karena itu 2 plus X pangkat min 2, jadi min dari min kali min 2, 2, lalu pangkatnya jadi min 3 gitu ya. Nggak ada 3 dong ya. Ini nggak ada 3 ya. Iya, Pak. Turunan keempat, nah baru 3 faktorial sebetulnya nanti. Jadi min 6 lah gitu ya. Per 2 plus X pangkat 4 gitu kan. Nah, jadi si R3 X0-nya berapa nih? X0-nya min 0,9. Itu kalau diambil nilai mutlaknya sama dengan nilai mutlak turunan keempat. Jadi min 6/2 plus C pangkat 4 dibagi lagi 4 faktorial alias 24 kali X min A-nya dalam hal ini, X0 min A-nya dalam hal ini 0,1 ya. Jadi min 0,9 min 1 jadi plus 1. Betul ya, 0,1. Kalaupun min nanti diambil nilai mutlak pangkat 4. Gitu. Ini berapa nih? Kurang dari berapa nih? Gitu kan. Nah, karena C-nya di antara C-nya tuh di antara min 0,9 dan min 1. Ya, ini saya harus gambar ya mungkin. C-nya itu kalau min 1 di sini, min 0,9 di situ. Saya mepetnya terlalu kanan. C-nya ada di situ tuh.
Katakan di situ. Berarti 2 plus C kurang lebih. Jadi kalau C di sini kurang dekat dengan min 1, 2 plus C itu dekat dengan 1 gitu ya. Ini kurang lebih sama dengan 1 ya. Lebih besar atau lebih kecil dari 1 ya. Lebih besar ya. Lebih besar dari 1. Lebih besar ya sebutlah gitu. Jadi 1 lebih dikit lah gitu kan. Oke kah itu? Nah, kalau kita lihat di sini ada 2 plus C pangkat 4. Tapi munculnya kan sebagai penyebut nih bentuk ini. Bentuknya sebagai penyebut. Kalau saya bandingkan dengan 1, yaitu akan jadi lebih kecil dari min abaikan min. Begitu. Karena si 1/2 plus C pangkat 4 itu kurang dari 1/1 pangkat 4 gitu loh. Jadi ini tuh 2 plus C-nya lebih besar dari 1. 2 plus C dalam hal ini lebih besar dari 1. Jadi kalau penyebutnya lebih kecil, 1/nya lebih besar kan? Oke nggak? Yang lainnya kan konstan. Nah ini tinggal 6 dibagi 24 itu kan 4 faktorial itu 24. 6 bagi 24 1/4. Jadi ini nih 0,25 kali 10 pangkat min 4. Jadi ini kalau mau ini udah bentuk ini enggak? Apa istilahnya floating point itu? Untuk standar ya? Belum ya? Ya ini kalau mau jadi 2,5 kali 10 pangkat min 5 gitu ya. Gitu. Atau 0,0000 udah 2 belum? Belum ya? 0,25 gitu ya. 25 kali 10 pangkat min 6. Oke nggak ini Ramadhani Adinata? Oke, Pak. Dah bener. Betul ya, yakin ya. Saya suka salah kalau ngitung. Jelas nggak teman-teman? Jelas, Pak. Jelas? Benar ya? Oke. Yang nomor 21, tentukan n agar polinom Maclaurin berorde n dari fungsi itu dapat digunakan untuk menaksir ln 1,1 dengan galat mutlak kurang dari 10 pangkat min 3. Nah, di sini kan berarti kita meninjaunya fx sama dengan ln 1 plus x gitu kan. Nanti x0-nya sama dengan 1,1, lalu A-nya sama dengan 1 gitu ya. Jadi seperti tadi, turunan ke n, ini kita bisa cepat nggak ya? Turunan pertama kan 1/. Turunan kedua dan seterusnya, nanti turunan ke n. Seperti tadi lah, turunan ke n itu nanti ini pangkat n. Tapi si pembilangnya apa ya?
N-1 faktorial kalau nggak salah. N-1 faktorial. Tapi terus ada kadang min, kadang plus. Min 1 pangkat N. Plus 1. Pangkatnya plus 1. N-1 faktorial. Maaf. Ini benar nggak? Jadi kalau N-nya sama dengan 1, pangkatnya genap jadi min 1 pangkat genap jadi 1, 0 faktorial itu 1, pangkat penyebutnya 1. Jadi ini benar gitu ya. Lalu kalau 2 jadi min masih 1, pangkat penyebutnya 2 gitu kan. Lalu kalau 3 jadi plus lagi, pembilangnya 2 faktorial alias sama dengan 2, penyebutnya pangkat 3 dan seterusnya. Betul ya ini ya? Oke Raya atau siapa yang lain? Oke, Pak. Hafiz Nur Arkan. Nah, jadi setelah itu nanti si 1 plus X di sini nanti 1 plus X-nya kan nanti jadi 1 plus C ya. Ini dekat dengan 1 lah kayak tadi ya. Dan kalau A-nya 1, X0-nya 1,1, 1 plus X-nya lebih besar dari 1 plus C. Bentar. Ya, C-nya di antara 1 dan 1,1. Jadi dan itu muncul di penyebut. Jadi seperti tadi lah. Jadi R berapa? Rn di sini X0-nya 1,1. Ini sama dengan turunan ke N plus 1. Oke, saya siapkan. Jam berapa sekarang? Kayaknya bab 9 bagian ini cukup berat nih. Jadi agak pelan-pelan. Jadi justru turunan ke N plus 1. Jadi min 1 pangkat N plus 2. Min 1 pangkat N plus 2 sama aja dengan min 1 pangkat N sih. Tapi ya saya tulis plus 2 lah apa adanya. Lalu ini jadi N faktorial. Lalu penyebutnya jadi pangkat N plus 1. Tapi karena dihitung di C jadi 1 plus C bukan 1 plus X. Ini 1 plus C. Lalu X0 min A-nya itu 0,1 pangkatnya N plus 1. Ya, jadi ingat rumus yang di atas ini nih. Saya kasih kotaknya. Nah, itu yang di atas itu. Oke? Nah, sekarang ini inginnya kurang dari 10 pangkat min 3. Nah, tapi sebelum itu kita ini dulu. Jadi di sini Rn saya ganti warnanya biar nggak bosan. Kurang dari pembilang pangkat N faktorial aja. N faktorial. Penyebutnya tadi kurang dari 1 gitu ya. Ya udah jadi tinggal N faktorial. Karena penyebutnya 1 nggak usah ditulis. N faktorial saja kali 0,1 pangkat N plus 1. Nah, ini diinginkan kurang dari 10 pangkat min 3 alias 0,001 gitu. Berarti N-nya berapa dong? Kita
cari n terkecil ya. N ini terkecil dong yang diinginkan mestinya. Kalau N besar mah gampang. Ini N 1000 pasti memenuhi nih. Nah, sekarang N sama dengan 1 memenuhi nggak? Nggak. N sama dengan 2 memenuhi nggak? Pangkat. Kalau 2 pangkatnya jadi 3. Ini udah sama dengan 0,01 tapi kali 2. Jadi N sama dengan 2 nggak memenuhi ya. N sama dengan 3 memenuhi nggak? Memenuhi ya. N terkecil N sama dengan 3 itu memenuhi. Betul nggak? Jadi 3 faktorial itu 6, lalu 0,1-nya pangkat 4. 6 kali 0,1 pangkat 4 itu lebih kecil dari 0,001. Karena pangkat 4 itu tadi 0,0001. Nolnya di belakang koma ada 3 lalu 1 gitu. Dikali 6 itu lebih kecil dibanding 0,0001 itu dikali 10 gitu. Dikali 10 ya jadinya 0,001. Jadi N sama dengan 3 memenuhi ya. Betulkah itu? Halo. Geisar. Brian. Hey, halo, bangun. Benar, Pak. Hadir Pak, aman Pak. Saya ngomong sendiri nih nanti. Oke. Nah, itu ada soal lain tentunya, tapi saya kira itu cukup lah ya. Nah, untuk PR nomor 2 mungkin saya pilih ini aja nih. PR nomor 2, maksudnya PR ketiga nomor 2 saya pilih ini ya. Ini PR 3 nomor 2. Jadi tadi ada nomor 1, ini nomor 2 ya. Oke, jadi ada 2 soal dikumpulkan Selasa depan. Jadi PR 3 Baik Bapak, baik. Oke, terima Eh, kasih. buat PR berarti ada 2 nomor. Lalu kalau misalkan untuk absensi tutorial sore hari ini itu Belum sudah dibuat dibuka ya? belum Pak? Aduh, saya Belum lupa. Pak. Sebentar. Kalian jeda dulu deh ya. Jeda dulu. Saya stop sharing. Iya, lupa. Daftar hadir. Kalian nunggu-nunggu ya. Atau udah ngecek tapi belum. Sebentar. Loading lama. Ini udah hampir setengah 5. Kayaknya yang bab 10 cuman sedikit aja nanti kita bahas. Nanti kesempatan yang akan datang bab 10 dan bab 11. Duh, loadingnya lama. Ini saya masuk ke 6. Login dengan ITB account atau akun ITB. Udah masuk kelas. Menu daftar hadir. Hari ini ada di minggu ke... Oh iya, ini Rabu 1 April. Edit. Kita masuk ke... Ini bab 9 ya. Bab 9. Ini deret pangkat. Dan bab 10 nanti. Bab 10 yang awal-awal itu irisan kerucut ya. Oke, Anda sudah bisa mengisi daftar hadir. Tolong dicek apakah sudah terbuka. Sudah terbuka Pak. Terima kasih Pak. Oke, makasih diingatkan. Ya, ini bahannya saya tulis
bab 9, bab 10, tetapi sebetulnya bab 10-nya cuma sedikit aja nanti. Kita kembali ke Zoom. Kembali ke sini ya. Apakah sudah tayang lagi? Sudah Pak, sudah terlihat. Oke. Nah, ini parabola, elips, dan hiperbola. Tapi kayaknya ini cuma soal pendahuluan aja deh. Udah capek juga ya. Persamaan parabola dengan puncak titik. Maksudnya titik puncak gitu ya. Tapi dengan puncak titik 0,0 dan melalui 4,2 dan terbuka ke kanan. Oh, hati-hati loh ini. Yang dimaksud gimana nih? Terbuka ke kanan 4,2. Jadi parabolanya yang terbuka ke kanan tuh berarti seperti itu. Nah, ini persamaannya apa ini? Berarti X sama dengan apa? Y kuadrat. Kalau X-nya 4, Y-nya 2. Berarti Y kuadrat. Betul ya? X sama Y kuadrat aja ya? Nggak pakai pengali di depannya ya? Ya, ini memang tidak dimaksudkan untuk susah sih soal ini. Tapi pasti itu ya, kalau Y-nya 0, X-nya juga 0. Kalau Y-nya 2, X-nya 4 gitu ya. Betul ya? Oke. Yang B, misalkan f dan g adalah fungsi yang mempunyai turunan kontinu, turunannya tidak 0, x sama dengan ft, y sama dengan gt, dx sama dengan, ini bahan kuliah kemarin, d dt per dx dt. Oh, atau ya, d dt jadi g aksen t, mungkin nulisnya jadi dalam f dan g ya. D dt-nya g aksen t dibagi f aksen t. Makanya f aksen t penting, tidak boleh sama dengan 0. Vektor satuan yang searah dengan vektor U adalah, ayo masih ingat nggak di kuliah kemarin? Ifat? U per U-nya tidak boleh 0 sih. Jadi U dibagi panjangnya. Gitu ya. Halo Bagas, Ifat, Anwar, Kira, Fakri. Pada kabur nih. Saya akhiri setelah soal ini aja. Dua buah vektor ortogonal jika dan jika hasil kali kedua titik vektor tersebut sama dengan 0 gitu ya. Salah satu vektor normal bidang AX plus BY plus DC sama dengan D adalah, ini belum kita bahas. Ini belum kita bahas. Tetapi saya kasih tahu vektor normalnya nanti adalah koefisiennya itu gitu ya. Gitu. Nanti kita bahas ini. Akan dibahas Selasa depan. Hasil kali silang dari vektor U dan V di ruang selalu apa? Terhadap U dan V. Tegak
lurus ya. lurus, Pak. Tegak lurus gitu. Nah, yang saya kasih penjelasan sedikit ya. Kalau digambar, misalnya kita contoh yang X plus 2Y plus 3Z sama dengan 6. Ingat nggak yang kita bahas kemarin? Ini kan waktu itu 6 di Y 93, ini 2. Lalu bidangnya yang ya ini warna kuning kurang jelas. Maaf. Tapi nggak apa-apa lah. Ini bidangnya itu. Maaf tadi kuning nggak jelas, saya ganti dengan warna mungkin hitam. Oh, maaf, ini masih stabilo. Ya, oke. Nah, yang dimaksud vektor normal itu apa? Yang dimaksud vektor normal itu vektor yang tegak lurus terhadap bidang itu. Jadi agak susah sih agak susah ini posisinya. Tapi gimana ya? Kalau kita cek vektor normal, kok kenapa masih kuning sebentar? Kalau kita cek vektor normalnya dalam hal ini sama dengan 1,2,3. Nah, ini tegak lurus pada bidang tuh gimana taunya? Paling tidak kita bisa ngecek dia tegak lurus terhadap vektor. Kalau misalnya saya bahas vektor V yang katakanlah titik A, B, C ini ya penamaannya urutannya mungkin kurang bagus. Kalau V ini sama dengan AB, itu vektor apa itu jadinya? Ini ujungnya B itu adalah 0,30, awalnya A itu 0,0,2. Jadi AB itu dalam hal ini sama dengan 0,3 min 2. Nah, kita cek N itu dengan V tegak lurus nggak? 1, 2, 3 dot 0,3 min 2 itu 0 kan? Jadi saya bisa memberi tahu bahwa N ini tegak lurus terhadap AB. Terhadap AC Anda bisa cek juga kalau U itu sama dengan atau BC gitu ya. U sama dengan, atau AC deh. U sama dengan AC ini C itu 6 lalu dikurangi A nanti 6 min 2 0 ini. Nanti N dot U itu kok nggak 0 ya? Salah. AC, oh salah posisi. A itu kan 0,02, jadi bukan 6 min 2 0, tapi apa harusnya? 6 0. Halo. Min 2. Nah, N dot U lagi-lagi 1 kali 6, 6, 0, min 6. Jadi 0 lagi juga gitu ya. Jadi terhadap dua vektor di bidang, jadi baik AB maupun AC kan ada pada bidang, itu dotnya atau hasil kali titiknya 0. Itu udah cukup sih untuk menunjukkan bahwa N ini memang normal terhadap bidang. Jadi kesimpulan akhirnya ya N ini tegak lurus pada bidang gitu ya. Bidang X plus 2Y plus 3Z.
sama dengan 6. Jadi vektor normal itu pada dasarnya nanti koefisien-koefisien dari X, Y, Z-nya itu. Vektor yang komponennya adalah koefisien-koefisien A, B, C itu. Kita akan bahas nanti di kuliah. Saya kira hari ini cukup ya. Anda mungkin sudah lelah juga. Sebetulnya udah ada soal lainnya. Nomor 2, nomor 3, 4 ini, 5, 6, 7, 6 dilewat, 7 dan 8, 9 dan 10, 11 dan 12, 13, 14, 15 kayaknya nggak cukup waktunya ya Adit ya. Udah sore, kita bahas ini pada kesempatan yang akan datang saja. Kalau ada yang mau Anda tanyakan atau sampaikan sebelum saya akhiri, boleh. Ini yang hadir 21. Pada kemana? Masih vibe-nya liburan atau gimana nih, Raya? Ada beberapa yang double, Pak. Saya ada bertiga ini. Oh, seperti biasa, ya. Kamu bertiga. Oke, tapi yang lainnya? Cewek-ceweknya mana nih? Lulu. Oh, wah itu berenam Taskia sama. Beneran. Oke, percaya deh. Oke, daftar hadir diisi ya. Saya kira saya akhiri di sini. Sampai ketemu Selasa depan di kuliah tatap muka. Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Makasih Pak.